Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Tan Sri Abdurrahman bin Ayub, Tan Sri Reza, Datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semua yang berhadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya sampai pukul 4:30 dari Kuala Lumpur. Terus saya dibawa ke kapal diraja Sri Indra Sakti, Tentera Laut Diraja Malaysia. Terlintas dalam hati pikiran saya, sekuat apa Tentera Laut Diraja Malaysia? Kuatkah dia? Sampai di dalam kapal diraja saya tengok gambar. Ternyata Tentera Laut Diraja Malaysia ini bukan kuat hanya menangkap perompak, lanon, musuh, penjajah. Di gambar itu saya tengok ada tangan keluar dari laut menangkap kilat dan petir. Bila tak percaya, carilah gambar itu, ada nanti nampak. Apa yang membuat kekuatan ini? Di atas itu saya tengok ada macam crown, mahkota raja. Tapi bila tengok lebih dekat lagi, rupanya bukan crown sembarang crown, bukan mahkota sembarang mahkota. Ada tulisan di situ, sebelah kanan Allah, sebelah kiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupanya kalau di kepala kita ada Allah, ada Muhammad, maka insya Allah petir dan kilat boleh kita tangkap. Bila nak belajar, datanglah ke Tentera Laut Diraja Malaysia. Di beberapa tempat tak boleh menulis kalimah Allah dan Muhammad di tempat yang sama bersanding. Ada beberapa pelajar bertanya ke saya, Ustaz Samad, kata guru kami, kata syekh kami, tak boleh meletakkan nama Allah di samping nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab artinya kita membuat sama antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata saya ada pernah baca satu buku. Dalam buku itu diceritakan bahwa manakala Nabi Adam alaihi salam memakan buah khuldi, selepas itu dia tersedar dan dia bertaubat kepada Allah. Lalu kemudian dia berdoa dengan doa yang paling tua di dunia, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu dalam Quran. Tapi dalam hadis ada tambahan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku memohon meminta kepada Engkau ya Allah, ampunkanlah silap dan salahku dengan barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad belum lahir lagi. Nabi Adam Nabi yang pertama, Nabi Muhammad Nabi yang ke-25. Bagaimana Nabi Muhammad SAW yang nombor 25, tapi manakala Nabi Adam minta ampun kepada Allah, dia sebut nama Nabi Muhammad SAW. Ibrahim belum lahir, Ismail belum ada, apalagi Abdullah belum menikah dengan Khadijah, belum menikah dengan Aminah. Lalu kemudian dari mana datang Nabi Muhammad SAW? Allah bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan kerana Allah tak tahu, Allah maha tahu. Allah hendak bagi tahu pada sesiapa yang tak tahu. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala engkau meminta ampun kepada aku wahai Adam, kenapa engkau sebut nama Muhammad? Kata Nabi Adam alaihi salam, lamma khalaqtani, ketika engkau ciptakan aku dari tanah, nafakhta fihi ruhi, engkau tiupkan, engkau hembuskan ruh ke dalam jasadku, aku pun hidup.
rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku. Manakala aku angkat kepalaku, aku tengok di tiang arasy ada tertulis nama bersanding dengan namamu. Itulah dia nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat hadis ini dibahas panjang oleh Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ulama besar, PhD daripada Al-Azhar Kahirah, ulama besar di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Banyak murid-murid dia hingga ke Semenanjung Melayu. Saya pergi ke Sabah Sarawak, ada murid dia para habaib yang belajar. Maka kata Sayyid Muhammad, hadis ini sahih, bahkan dipakai oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Murid-murid orang-orang yang selalu mengambil fatwa Ibnu Taimiyah, menyalah-nyalahkan ini, ternyata Ibnu Taimiyah pun membuat hadis ini dalam kitab Majmu' Fatawa. Rupanya menyandingkan nama Nabi Muhammad di samping nama Allah ada dalilnya. Jadi kalau nanti ada orang bertanya, bila dia tengok gambar tentera laut di Raja Malaysia, kenapa ada tulisan Allah dengan tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawablah dengan jawaban yang ada dalam kitab. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan, disahihkan, sebab banyak sekarang ini orang yang menyalah-nyalahkan. Bila ingat jawaban ini, sebutkanlah nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Sebutkanlah nama penulisnya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Bila tak boleh ingat kitab, tak boleh ingat nama ulamanya, cukup share saja bagi dia tazkirah malam ini melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Dulu orang susah nak belajar, sebab dia mesti datang pada tok guru, tunggu sembahyang kajian subuh ke zuhur, asar. Tapi hari ini kita boleh ulang 2-3 kali. Malam ini jamaah di Lumut datang, susah bertungkus lumus. Program ini dibuat berkat doa orang-orang baik. Masya Allah, tabarakallah, malam ini terang benderang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang Allah suka menengok kita kuat. Allah subhanahu wa ta'ala suka menengok orang yang kuat. Kuat apanya? Kuat physically, badannya kuat. At-tajir, orang yang berniaga, maknanya duitnya banyak. As-saduq, orangnya jujur, maknanya hatinya bersih, pikirannya bersih. Al-amin, orangnya amanah. Ma'an nabiyyin, dia akan bersama para nabi. Was-siddiqin, dia akan bersama dengan orang yang jujur, orang yang baik. Was-syuhada, dia akan bersama dengan orang yang mati syahid. Was-salihin, dia akan bersama dengan orang-orang yang saleh. Jadi kalau tadi saya masuk berjumpa dengan para tentera yang tegap, gagah perkasa, orang-orang yang hebat, luar biasa, dari mulai tangga kapal diraja hingga masuk ke dalam kapal. Ini panjangnya 100 meter, tingginya 28 meter, lebarnya 15 meter. Di dalam itu pula ada 3 wisma. Jadi Masya Allah, tabarakallah, cuma semuanya lelaki saja di dalam, tak ada perempuan. Ini perlu saya jelaskan bagi perempuan yang cemas suaminya pergi di tengah laut, jangan khawatir, tak ada perempuan. Tapi manakala saya turun ke bawah, rupanya ada satu perempuan, meriam, tapi besi. Ustaz Abdul Somad, ini meriam besi ini untuk menembak musuh-musuh, untuk membela negara. Bagaimana negara boleh kuat kalau lautnya lemah? Kalau orang yang mengawal negeri negara ini di tengah laut, musuh-musuh datang dari laut, narkotik datang dari laut, serangan datang dari laut, maka orang-orang kita perlu bahwa daratan dengan lautan, lautan jauh lebih luas daripada daratan. Maka diperlukan para mujahid. Itulah maka tajuk kita malam ini adalah mujahid di tengah lautan. Mujahid diambil dari 3 huruf, jim, ha, dal. Dari kata jim, ha, dal inilah jihad. Nama sifatnya jihad, nama orangnya mujahid. Orang yang memberikan tenaganya, nyawanya, hartanya, umurnya, maka mereka adalah mujahid fi sabilillah.
Bila disebut kata mujahid adalah para tentara Rasulullah SAW yang mati syahid. Tapi sesungguhnya orang yang menuntut ilmu juga dikatakan mujahid. Apa kata Nabi? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama dengan mujahid yang berjuang fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Mungkin ada setengah pemuda belia, puan, tuan, saya ini tak tentera Ustaz Abdul Somad, apakah saya dapat pahala mujahid sebagai orang yang berjihad? Ya, semua yang hadir tazkirah malam ini balik insyaallah tercatat amalnya sebagai seorang mujahid berjihad insyaallah. Tapi selepas tazkirah ini balik ke rumah, jangan singgah di kedai kopi hingga tengah malam. Istri dia bertanya, abang sedang di mana? Sedang berjihad. Itu bukan jihad, itu jahat. Sebab tazkirah sudah selesai, mestinya balik ke rumah. Maka jangan bataskan terhad jihad hanya pada tentera saja. Datanglah seorang perempuan kepada Nabi Muhammad SAW. Lelaki boleh berjihad menjadi tentera, lelaki boleh menolong agama Allah, lelaki boleh menolong negerinya. Bagaimana dengan kami? Lelaki solat tak pernah berhenti, perempuan ada uzurnya, memang sudah ditetapkan Allah. Bagaimana dengan kami yang mengandung anak? Bagaimana dengan kami yang menyusukan, membesarkan anak? Apa kata Nabi SAW? Husnu taba'uli kunna li azwaji kunna. Bila kamu membesarkan anak kamu, menjaga suami kamu, menjaga rumah tangga kamu, ta'dilu dzalika kullahu, maka sesungguhnya pahala suami kamu sama dengan pahala kamu. Hadis ini ada dalam kitab riwayat Imam Al-Baihaqi. Jadi jangan kerana Ustaz Abdul Somad menyampaikan ada tentera laut di Raja Malaysia, para mujahid menjaga negeri, menjaga umat, menjaga agama, menjaga bangsa, lalu kemudian selepas tazkirah ni semua perempuan esok tak nak lagi memasak dan merawat, menjaga anak, semua nak berjihad juga ke laut. Bahwa perempuan yang menjaga anaknya, rumah tangganya, melahirkan, maka perempuan yang melahirkan bila dia meninggal dia mati syahid. Perempuan yang mengandung anak dapat pahala jihad. Jadi bila ada puan tahun lepas mengandung anak, mohon maaf, tahun ini mengandung anak, orang lalu bertanya jiran dia, apalah engkau ni mengandung anak tiap-tiap tahun? Maka katakan ini adalah jihad fisabilillah. Kerana apa? Kerana dengan lahirnya anak-anak yang soleh, yang kuat, itulah yang akan menolong agama Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala supaya muda belia umat ini menjadi kuat, menjadi kebanggaan? Wa a'iddu lakum mastata'tum min quwwah, siapkanlah tenaga yang kuat, min ribatil khair, kuda-kuda, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, ketika musuh Allah, musuh kamu melihat kamu orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang gagah, orang yang perkasa, maka musuh-musuh kamu takut. Maka ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah selepas 8 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, lalu 8 tahun selepas dia punya kekuatan, 10.000 pasukan dia bawa masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Nama panglima tentera Nabi SAW adalah seorang yang hebat bernama Sa'ad bin Ubadah. Ketika Sa'ad bin Ubadah sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah, 10.000 pasukan dia bawa, lengkap dengan baju besinya, dengan pedangnya, dengan tombaknya, dengan kudanya. Tapi tak ada satu pun telinga yang dipotong, tak ada satu hidung pun yang digunting, tak ada satu pun yang teraniaya. Lalu kenapa Nabi membawa pasukan yang begitu hebat? Untuk menunjukkan kepada musuh-musuh Allah bahwa agama Islam itu kuat, bahwa tentera itu kuat. Jadi kalau ada kita tengok nampak kapal-kapal yang besar di tengah lautan, di lumut, di tengah lautan, menyeberang hingga sampai ke Surabaya, hingga sampai ke Bali, hingga sampai ke Arab, hingga sampai menyeberang ke Cape Town, maka saat itu orang-orang yang merasa bangsanya, negerinya, umatnya lemah, dia bangga, oh rupanya kita kuat. Bagi orang-orang yang lemah,
melihat kekuatan itu akan bangkit semangatnya. Setan selalu membisikkan engkau lemah, engkau tak berdaya, engkau tak ada apa-apa. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan engkau lemah, engkau tak ada tenaga, engkau tak berdaya. Maka bila kita nampak ada orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang gagah, orang-orang yang bertenaga, orang-orang yang sehat, maka Islam ini menganjurkan kita untuk menjadi orang-orang yang sehat. Dan saya melihat itu pada tentara laut Diraja Malaysia. Mudah-mudahan saya banyak ambil gambar tadi. Selepas itu diposting di Instagram Ustaz Abdul Somad. Bagi yang follow, belum follow, sila follow. Ada juga komen, untuk apalah Ustaz posting gambar-gambar Ustaz bersama tentara Diraja Malaysia ini? Saya nak tunjukkan, beginilah dipersatukan dengan 3 ikatan. Ikatan yang pertama diikat dengan ikatan sesama Melayu. Ikatan kedua diikat dengan ikatan sesama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatan yang ketiga diikat dengan ikatan ukhuwah insaniyah, sesama insan manusia ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita tengok perbezaan, tentu banyak sekali perbezaan. Kami ini dari Semenanjung, Ustaz Abdul Somad dari Pulau Sumatera, kami ini dari Malaysia, Ustaz Somad ini dari Indonesia. Tapi bila kita tengok persamaan, tentu lebih banyak lagi sama daripada beza. Tergantung kita memandang daripada sudut pandang mana kita melihat. Maka kita semuanya melihat kesamaan. Nabi SAW dari kota Makkah, dia muhajirin, orang yang menunggu dia di Madinah adalah orang-orang Ansar. Mereka berbeza. Orang Ansar bukan orang Quraisy, orang Makkah pula orang Quraisy. Tapi manakala mereka bersatu bersama, ma'al hijrah, dengan hijrah itulah mereka bersama, dengan hijrah itulah mereka kuat. Maka dulu umat Islam ini tiada punya tarikh, dia punya bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, tapi tarikh dia tak ada. Maka bila kita belajar tentang sirah sejarah Nabi Muhammad SAW, kita tak pernah dengar Nabi lahir tahun berapa. Masa kecil dulu di sekolah yang kita dengar, Nabi lahir tahun gajah. Datuk nenek moyang kita zaman dulu pun semasa belum tahu tarikh, mereka selalu macam tu juga. Bila kita tanya, bila Datuk lahir? Saya lahir masa tu hujan lebat, banjir, tenggelam kampung. Masa itulah saya lahir. Sebab apa? Sebab tak ada tarikh. Berlaku selepas Nabi Muhammad SAW wafat, meninggal, tak ada tarikh. Selepas Nabi meninggal, naik Sayyidina Abu Bakar Siddiq 2 tahun lamanya, juga tak ada tarikh. Selepas itu naiklah Sayyidina Umar Ibnul Khattab, salah satu gubernur bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Dia menerima surat-surat yang datang dari Persia, Faris, surat-surat yang datang daripada Rom, semuanya ada tarikh. Lalu dia datang kepada Sayyidina Umar Ibnul Khattab, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, ini kenapa mereka ada tarikh, kita tak ada tarikh? Maka Umar bin Khattab kumpulkan semua sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana nih sahabat? Bila kita nak memulakan tarikh kita, kata satu sahabat, kita mulakan tarikh Islam ini, mulanya tahun satunya adalah manakala Nabi Muhammad SAW lahir ke atas dunia. Lahirnya itu kita sebut tahun 1. Kalaulah tahun lahir Nabi itu disebut tahun 1, maka tahun kita namanya tahun miladiah, tahun kelahiran Nabi. Tapi tak semua sahabat bersetuju. Kata setengah sahabat, rasanya tak sesuai bila tahun Islam kita mula dari tahun kelahiran Nabi. Apa sebab? Sebab Nabi lahir, orang tetap banyak minum khamar. Nabi sudah lahir, orang tetap banyak buat haram, buat tak baik, mohon maaf, buat zina, orang guna perkara yang tak baik, orang makan riba, makan haram. Jadi kalau gitu kita cari yang lain. Kata setengah sahabat, bagaimana kalau kita buat tahun Islam itu adalah ketika Nabi SAW menerima wahyu. Seandainya tahun pertama, tahun turunnya wahyu, maka ketika Nabi berumur 40 tahun,
saat turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, tahun 1. Maka tahun kita bernama tahun wahyu, sebab wahyu pertama turun, itulah tahun yang pertama. Kata setengah sahabat yang kurang bersetuju, menurut saya tak tepat juga kita gunakan tahun Islam di tahun turun wahyu. Sebab apa? Quran turun di Makkah, mereka mengolok-olok Quran, mereka mengejek Quran, mereka tetap minum khamar, mereka tetap buat yang haram. Lalu kemudian setengah sahabat, saya ada idea, bagaimana kalau tahun Islam itu kita mulakan manakala Nabi Muhammad SAW wafat, meninggal dunia. Waktu Nabi meninggal, itulah kita buat tahun 1, tahun pertama. Setengah sahabat tak bersetuju. Sebab apa? Sebab bila kita mulakan tahun Islam itu manakala Nabi meninggal, maka tahun kita ini namanya tahun takziah. Setiap menyambut tahun baru Islam, kita semua menangis bersedih mengenang wafat meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Datang Sayyidina Ali karramallahu wajhah, datang Sayyidina Ali radhiyallahu an. Apa kata Sayyidina Ali? Sebaiknya kita mulakanlah tahun Islam itu dari hijrah, kerana di hijrah itulah nampak mana orang yang betul-betul beriman, mana orang yang berpura-pura masuk Islam. Siapa yang ikut bersama Nabi, itulah orang kuat imannya. Mana yang hanya beriman di mulut, dia tak akan rela meninggalkan hartanya, istrinya, anaknya di Makkah. Maka mereka ini bukan orang beriman, orang munafik. Datang kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, menambahkan cakap Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrahlah yang membezakan antara yang hak dengan yang batil. Kalau begitu kita mulakanlah tahun Islam ini dengan bukan saat Nabi lahir, bukan saat wahyu turun, bukan saat Nabi meninggal dunia, tapi kita mulakan tahun pertama dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Itulah maka tahun kita disebut dengan Ma'al Hijrah Muharram 1444 Hijrah. Yang tak lama lagi kita akan hijrah berpindah pada tahun 1445 Hijrah. Maka hijrah adalah mesyuarat antara sahabat Nabi, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amruhum syura bainahum. Di antara orang beriman bermusyawarah. Orang yang sehebat Umar bin Khattab sekalipun, dia tetap bermusyawarah. Umar bin Khattab tenaganya kuat. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, orang Islam tak berani sholat di tepi Ka'bah, sembahyang di rumah. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, tak ada orang berani membaca Quran dengan suara yang kuat, sebab dia takut dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang belum masuk Islam, dengan orang-orang munafik, orang kafir, musyrik. Selepas Umar bin Khattab masuk Islam, semuanya berani. Sebab apa? Sebab Umar bin Khattab adalah orang yang menang setiap tahun di pasar Okaz, di pekan Okaz, di tempat berkumpul semua penyair, syair-syair yang baik. Yang menang dalam kejohanan syair akan ditempelkan di dinding Ka'bah. Dan orang yang paling kuat bergulat adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Itulah mengapa orang-orang yang kuat, orang-orang yang bertenaga, orang-orang yang gagah, orang-orang yang perkasa, dia mesti membersamai dakwah. Sebab apa? Dengan berdakwah, dengan mensupport dakwah, dengan bersama para ulama, maka orang akan segan untuk mengganggu dakwah. Itu terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, orang tak berani sholat di Masjidil Haram. Jadi bila ada di masjid jiran, tetangga dekat rumah kita, dia tak pernah sembahyang ke masjid, mungkin dia takut diganggu Abu Lahab dan Abu Jahal. Mungkin menurut dia Umar bin Khattab belum masuk Islam lagi. Bila ada orang membaca Quran suaranya belum lagi kuat, mungkin dia khawatir nanti dia akan dicekik orang munafik. Itulah mengapa dia takut mengeluarkan suaranya. Seperti orang-orang yang masuk Islam sebelum Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam dengan kekuatan fisiknya, badannya, tapi juga iman Umar bin Khattab yang luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Ma masya Umar qattu
ma masya Umar fajjan qattu illa masya syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lalu di suatu jalan, maka setan akan berjalan di jalan yang lain. Setan takut melalui jalan yang dilalui oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Begitulah Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab lalu di jalan ini, maka setan akan pusing ke jalan yang lain, sebab dia takut. Jadi kita hari ini bukan setan takut dengan jalan kita, sama-sama berjalan pula setan itu dengan kita. Apa boleh buat? Begitulah lupanya kadar iman kita. Maka kalau imannya belum dapat kuat, paling tidak badannya kuat. Tapi bila menengok tentera laut di Raja Malaysia tadi, saya yakin dua-duanya dapat. Physically badannya dapat, dan kemudian imannya pun dapat, sebab tangannya dari tengah laut kuat, lalu kemudian di kepalanya pula ada tulisan Allah Muhammad. Orang kalau sudah kuat badannya, kuat imannya, maka di bawah tu ada, saya tengok satu tulisan, saya baca dekat-dekat masa ambil gambar tadi, tulisannya sedia berkorban. Orang yang sedia berkorban hanya orang yang badannya sehat, badannya kuat, imannya kuat. Badan kuat, kalau iman tak kuat tak sedia berkorban. Ada pula orang imannya kuat tapi badan tak sehat, cuma nak berkorban. Berjumpa kita dengan orang kurang sehat, kurang makan, kurang tenaga, nak ikut berjihad. Bilalah kita masa menghadapi musuh, datang orang macam ini, imannya kuat tapi badan kurang sehat. Ustaz Somad, saya nak ikut berjihad. Kata saya, awak istighfar aja lah di rumah banyak-banyak. Nampaknya bila awak ikut, bertambah pula beban kami nanti menghadapi musuh. Satu, menjaga awak pula lagi. Maka dengan menguatkan diri, badan yang sehat, dengan pikiran yang kuat, dengan keyakinan, maka itulah yang menolong di tengah lautan. Sampai di tengah lautan, di bawah kaki tak injakkan tanah, di atas tak ada tempat berpegang, daratan tak nampak, maka di situ kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kekuatan iman. Kalau di darat datang angin puting beliung, datang gempa, na'udzubillah, kita masih nampak daratan lagi, masih nampak tanah lagi, masih nampak pokok kayu tempat bersandar. Tapi kalau sampai di tengah laut, apa pun tak nampak. Susah menceritakan apa yang saya sampaikan ini. Bila ingin nak merasakan bagaimana kaki tak injakkan tanah, ke atas tak ada tempat berpegang, maka pergilah ke tengah laut, rasakan. Setelah dirasakan, balik ceritakanlah. Begitulah orang yang tak ada pegangan, maka pegangannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersandar ke sebatang kayu, kayu akan lapuk dan tumbang. Berpegang kepada tongkat, tongkat akan patah. Tapi kalau berpegang kepada Allah, Hayyun, dia maha hidup, la yamut, dia tidak akan mati selamanya. Siapa nama dia? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu, dia maha hidup. Apakah dia mengatur hidup saya? Al-Qayyum, dia mengatur hidup saya. Apakah dia letih? Apakah dia mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apakah dia ada kuasa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua punya dia. Apakah ada yang boleh memberikan pertolongan kalau kita susah? Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznih. Tak ada sesuatu pun yang boleh menolong tanpa izin Allah. Apakah Allah tahu bahwa dalam hati ini rindu kepada keluarga, bahwa dalam hati ini ada cemas sedih? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kuasa Allah? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Susahkah Allah mengatur bahtera, kapal di tengah lautan? Ombaknya tajam, karangnya kuat, anginnya dahsyat. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itulah ayat kursi yang menguatkan hati para tentera, para suami, para ayah, para bapa di tengah lautan, di tengah samudra yang luas, terhampar tak bertepi. Tempat dia bersandar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi keluarga di rumah yang selalu mengingat dan terkenang, tentu ada hubungan batin antara suami dengan istri. Istri yang hatinya gelisah, anak-anak yang susah, maka tentera-tentera yang berada di tengah lautan juga ikut susah hatinya. Tapi kalau istrinya di rumah tenang, anak-anaknya tenang,
maka ketenangan itu juga akan mendatangkan ketenangan bagi mereka yang ada di tengah lautan. Dia berdoa kepada Allah, berikanlah suamiku kekuatan, jadikanlah dia orang-orang yang kuat, jadikanlah anak-anak ini menjadi anak-anak yang punya bapak imam yang baik, yang soleh. Saya ada kenal salah seorang tentara laut di Raja Malaysia, orang Malaysia yang membawa saya sudah hampir 10 tahun berkeliling Malaysia dari 2014. Lalu kemudian saya tanya, Pak Cik dulu masa di tentara laut di Raja Malaysia berapa lama di tengah laut? Kadang 6 bulan Ustaz Somad, 6 bulan baru balik ke rumah. Jadi macam mana dengan makcik? Makcik tak susah hati? Susah hati. Terus selama 6 bulan itu macam mana bila balik? Ada kelebihan bila kita balik. Apa tuh? Tiap-tiap 6 bulan honeymoon terus. Nah, jadi kalau ada orang menyangka bahwa ada kesusahan, kata pepatah Arab, zurriban tasdad hubban, dengan jarang-jarang berjumpa, dengan jarang-jarang bersua, akan bertambah kasih dan sayang. Jadi bila ada puan yang mungkin rasa bosan menengok suami, suruhlah dia ke tengah laut 6 bulan, lepas itu balik, insya Allah akan ada rindu dan sayang. Mudah-mudahan dia tak ditangkap ikan hiu di tengah laut. Apa maknanya? Bahwa sesungguhnya di balik itu semua ada hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang terlampau manja kepada bapaknya, kepada ayahnya, pergi sekejap saja ke pasar dia menangis, rindu. Tapi bila anak-anak ini biasa dididik, dia mandi sendiri, dia belajar sendiri, itu maknanya sudah habis 30 menit. Penyakit yang kita khawatirkan mendera anak-anak kita bukan penyakit miskin, sebab dia boleh bersemangat mencari harta benda, dia boleh jadi kaya. Penyakit yang kita khawatirkan bukan kita mati tak meninggalkan harta benda, sebab Nabi Muhammad SAW seorang yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa, from zero to hero, dari kosong tak ada apa-apa menjadi penguasa alam semesta. Tapi yang kita khawatirkan adalah anak-anak yang manja, tak boleh berbuat apa-apa manakala kita mati menghadap Allah. Penyakit yang kita khawatirkan, anak kita tak pandai menyuap nasi walaupun nasi dah terhidang di atas meja makan, tak tahu dia entah untuk hidup di masa akan datang. Maka seorang ayah dipukul ombak, dia pas gelombang di tengah laut berbulan lama pulang, maka setelah dia kembali, dia tengok anak-anak yang kuat, anak-anak yang boleh hidup sendiri. Sampai saking lamanya dia balik, anak itu pun bertanya manakala ada orang mengetuk pintu, "Assalamualaikum, awak ni siapa?" "Akulah ayah engkau." Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Manakala Nabi Ibrahim alaihissalam merindukan seorang anak, apa doa Nabi Ibrahim yang selalu kita panjatkan pagi, petang, siang, malam? Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. 86 tahun, kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, selepas 86 tahun berdoa, lahirlah anak bernama Ismail alaihissalam. Tapi selepas anak itu lahir, Allah suruh jauhkan dia dari ayah. Antarkan anakmu jauh dari Palestina, dari Baitul Maqdis, diantar ke tepi Baitullah lebih 1000 km. Selepas dia antarkan, dia letakkan di samping Baitullah, dia pun pergi meninggalkan anaknya itu, supaya anak itu boleh hidup kuat tanpa seorang ayah. Apa kata Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah? Rabbi inni askantu min zurriyati, aku tinggalkan anakku Ismail fi wadin ghairi dhi zar'in, di tengah lembah yang tak ada tanaman, inda baitikal muharram, di samping Baitullah. Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan Makkah, dia naik ke atas untanya, maka Siti Hajar menarik ujung jubah Ibrahim alaihissalam. Kata Hajar bertanya kepada Ibrahim, Allahu amaraka bihada? Wahai Ibrahim, Allah yang menyuruh engkau melakukan ini, meninggalkan kami di samping Baitullah ini? Allahu amaraka bihada? Allah yang menyuruh engkau? Nabi Ibrahim hanya menjawab dengan satu kata, Naam. Hajar melepaskan ujung jubah Ibrahim. Apa kata Hajar?
idzan la yudayyi'ana. Kalau memang Allah yang menyuruh engkau, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Karena yang pergi ini yang mencari rezeki, tapi yang bersama kami adalah yang memberi rezeki. Jadi nanti bila ada tentara-tentara laut di Raja Malaysia yang dipegang istrinya ujung bajunya bila dia nak pergi ke laut, nanti istrinya bertanya, Allahu amaraka bihadza? Maka jawab tak usah panjang-panjang, satu aja, na'am. Insya Allah mereka akan izinkan pergi. Sebab apa? Yang menyuruh berangkat ini bukan jenderal, yang menyuruh berangkat ini bukan panglima, tapi yang menciptakan panglima, yang menciptakan jenderal, yang menciptakan segala makhluk yang ada di dunia. Allah yang sudah memilih makhluk ini. Kenapa saya menikah dengan seorang tentera laut? Kenapa saya tak menikah dengan seorang dokter? Kenapa tak menikah dengan seorang peguam? Kenapa tak menikah dengan seorang polis? Kenapa mesti menikah dengan seorang tentera laut yang akan pergi ke tengah laut? Kerana menurut ilmu Allah, engkaulah perempuan yang paling kuat di dunia untuk mendampingi dia. Maka katakanlah, wahai para tentera laut, aku tak pernah mencari engkau, engkau pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Dia akan menjawab, so sweet my darling. Semua ini datang dari kekuatan. Kita tak boleh bagi orang motivasi kekuatan dengan kata-kata yang luar biasa. Dikumpulkan semua istri-istri di hotel, lepas itu dibagi kekuatan. Kuatkan diri, kuatkan semuanya, kuatkan hati. Semua kata kuat. Selepas keluar daripada hotel, semua lemah. Sebab kekuatan yang datang dari luar, kekuatan yang datang dari motivator. Tapi kalau kekuatan itu datang dari hati yang paling dalam, ini adalah takdir ketetapan Allah. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. 50,000 sanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, Allah sudah menuliskan nama saya dan nama kamu di Lauhil Mahfuz, bahwa kamulah perempuan yang paling sabar untuk mendampingi saya membesarkan anak-anak kita demi untuk menolong agama Allah. Malaysia, negeri Melayu, negeri Muslim, berbilang kaum, tapi semua yang tak Islam terjaga, terpelihara. Kenapa? Karena Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tentara-tentara laut di Raja Malaysia, bila datang musuh menyerang, dia tidak menolong. Bila dia tengok orang yang susah, dia tak tanya, aku nak tolong kamu, apa agama kamu? Karena dalam masalah akidah, kita perlu memilah dan memilih. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Tapi kalau dalam masalah menolong orang, kita tolong apapun agamanya, apapun yang dia sembah, apapun Tuhannya, kita disuruh untuk menolong seorang hamba. Seekor semut yang akan tenggelam di dalam cawan, di dalam mangkuk, di dalam gelas, kita julurkan ujung jari kita untuk mengangkat dia, pun adalah sebuah kebaikan, dicatat sebagai amal soleh. Ketika tak ada kebaikan, kita tak pernah menolong manusia, tapi pada suatu pagi ingin minum, rupanya ada semut masuk ke dalam teh yang sudah sejuk. Maka saat itu dia masukkan tangannya, maka semut itu dia keluarkan. Itu pun rupanya boleh menolong di hadapan Allah, karena sudah menolong hamba Allah. Cuma kadang bila orang ini ditanya lebih halus lagi, engkau manakala mengeluarkan semut dari minuman teh engkau itu, sebetulnya engkau nak tolong semut atau nak tolong teh engkau? Banyak di antara kita nampaknya sedang menolong hamba Allah, tapi pada kenyataannya dia sedang menolong dirinya sendiri. Yang membezakannya mana? Niat. Innamal a'malu binniyat. Segala amal dengan niat. Maka langkahkanlah kaki dari rumah untuk menjaga bumi Allah, untuk menjaga umat hamba Allah, untuk menjaga negeri yang dipilihkan Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ketakutan tak membuat orang panjang umur, keberanian tak membuat orang cepat mati. Berapa banyak orang yang takut mati, ke laut takut, naik pesawat terbang takut, mati di atas tempat tidur.
Berapa banyak orang yang disangkakan nanti kalau dia pergi akan mati, rupanya tak mati-mati. Saya banyaklah orang yang udah menduga, ini Ustaz Somad terbang ke sana, terbang ke sini, masuk ke laut, nanti Ustaz kena sihir, nanti Ustaz kemakan racun, ini nampaknya Ustaz kurus tak lama lagi mati. Tak mati-mati. Berapa banyak orang yang disangkakan mati, kalau tak mati kata Allah tidak mati. Karena kita punya keyakinan, idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, maka tidak boleh ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak pula boleh dimajukan, tak boleh diundurkan walaupun sesaat. Semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, semua sudah ada. Tapi jangan pula kerana mendengar tazkirah Ustaz Abdul Somad ini, esok pagi orang lumut bawa kereta, bawa motosikal, dia nak pergi ke pasar, tak ada dia pakai helmet. Bila polis tangkap dia tanya, kenapa awak tak pakai helmet? Kalau tak mati, kata Allah tak mati. Memang tak mati, tapi kena saman. Apa maknanya? Ada usaha dan ikhtiar, ada doa dari rumah. Mungkin doa suami tak terkabul, tapi doa dari seorang istri yang memanjatkan doanya di tengah malam, dalam tahajudnya, dalam sujudnya, itulah yang menenangkan hati. Kadang doa saya untuk diri saya sendiri belum tentu makbul, tapi doa orang lain untuk kita insya Allah, karena doa itu datang dari cinta. Cinta membuat kita bersama. Ini hari malam orang boleh keluar sebab weekend, dia berjalan kemana dia nak pergi. Semua yang datang ini kerana apa? Kerana cinta. Kami sudah lama menantikan Ustaz Abdul Somad. Rupanya disampaikan Allah juga cita-cita. Mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikan hingga malam ini yang sudah bertungkus lumus, program malam ini terlaksana. Mudah-mudahan dibalas Allah dengan umur panjang. Diberikan Allah keberkahan keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu soleh dan solehah. Diberikan Allah istiqamah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Kalau ada orang yang berjalan di atas air, la taghtar, jangan engkau tertipu, jangan engkau terpukau. Idza ra'aitar rajul, kalau engkau tampak ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan engkau tertipu, jangan engkau terpesong. Sebab apa? Sebab iblis pun boleh melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqamah. Bila ada orang yang boleh istiqamah, maka itulah yang tak boleh dilakukan oleh setan dan iblis. Maka istiqamah ini, istiqamah saat di daratan, istiqamah saat di tengah lautan, istiqamah saat berada dengan istri dan anak, istiqamah juga saat bersendirian di tengah lautan. Sebab apa? Sebab dia bersama dengan Allah. Allah yang disembah di tengah laut, Allah itu juga yang disembah di tengah daratan. Allah yang disembah di saat susah, Allah itu juga yang disembah di saat senang. Allah yang kita sembah di Masjidil Haram, Allah itu juga yang kita sembah di Lumut. Allah yang kita sembah saat haji ke Baitullah, Allah itu juga yang kita minta, karena dia Qul huwallahu ahad, dia esa, dia tunggal, dia tak berbilang, dia satu, Allahus Samad. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas? Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang imannya kuat, di atas kepalanya ada mahkota, di atas kepalanya ada crown yang lebih tinggi daripada keningnya, tulisannya Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berikan dia kekuatan. Apa bukti dia kuat? Dia rela berkorban. Dia tidak hanya berkorban harta, dia berkorban nyawa. Lalu istri dan anaknya berkorban perasaan, perasaan rindu, perasaan sayang. Istri orang lain boleh menatap, memandang setiap hari, petang, siang dan malam, tapi dia memandang sekali. Di dalam kerinduan pun ada pahala, di dalam kerinduan pun ada kebaikan. Ada orang yang menganggap bahwa pahala itu dengan banyak berzikir, betul, tak salah. Ada orang yang menganggap pahala itu dengan banyak puasa sunat, betul, tak salah. Ada orang yang menganggap bahwa pahala itu dengan banyak berhaji ke Baitullah, memang tak salah. Tapi ada sesuatu yang kita anggap tak pahala, tapi sebenarnya dia adalah kebaikan yang luar biasa. Apa dia?
dia bukan ibadah badan. Tegak, ruku, sujud, ibadah badan. Tawaf, berkeliling Ka'bah, ibadah badan. Sa'i, Safa dan Marwah, ibadah badan. Melontar jumrah ula, wusta, aqabah, ibadah badan. Tapi ada satu ibadah, badan tak bergerak, tapi dia disebut dengan ibadah hati. Sabar, ridha, tawakal, cinta karena Allah. Maka ini adalah ibadah hati. Maka ibadah dibagi kepada tiga. Yang pertama ibadah badan, yang kedua ibadah harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Banyak orang yang mampu memberikan hartanya, tapi memberikan sabarnya, memberikan ridhanya, memberikan cintanya, memberikan tawakalnya. Maka Islam ini sempurna. Ibadah badannya ada, ibadah hartanya ada, ibadah hatinya ada. Maka bila dikumpulkan jamaah masjid semua, bila ditanya oleh ustaz, siapa yang nak ibadah badan? Berat Ustaz Abdul Somad. Siapa nak ibadah harta? Berat juga. Jadi nak ibadah apa? Kami ibadah hati sajalah Ustaz. Sebenarnya ibadah ini semuanya mesti kita laksanakan bersama. Tidak kita pilih-pilih. Maka dalam sembahyang semuanya ada. Ibadah badannya ada, dia tegak, dia ruku, dia sujud. Ibadah hartanya ada, sebab dia membangun masjid, membina masjid, membeli kain, menutup aurat. Ibadah hatinya ada khusyuknya, ada tawaduknya, dia rendahkan hatinya, dia lekatkan keningnya ke lantai. Yang mulia hanya Allah, tidak ada yang lebih daripada Allah. Saat itu dia katakan, Subhana Rabbiyal A'la, engkau yang maha tinggi. Subhana, yang suci engkau, aku penuh dengan dosa. Rabbiyal A'la, yang tinggi engkau, aku hanyalah manusia yang amat sangat rendah, hina, tak ada apa-apa. Malam ini saya merasa saya yang paling tinggi. Saya disediakan pentas, saya diberikan bunga-bunga, saya merasa tinggi. Tapi saya bila mandang ke depan, ke hadapan, ke kiri, rupanya banyak yang lebih tinggi lagi di sana. Artinya apa? Di atas langit masih ada lagi langit. Saya menganggap bahwa yang di sana lebih tinggi, rupanya di kiri ada yang lebih tinggi lagi. Siapa yang lebih tinggi di antara kita? Yang lebih tinggi adalah orang yang paling banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cuma minta satu kepada kita, tapi bila kita lakukan yang satu, dia balas dua. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak beribadah, ibadah badan, ibadah harta, ibadah hati. Kalau kau lakukan, Allah balas dua. Pertama, at'amahum min ju'. Kalau kau lapar, Allah akan kenyangkan perutmu. Kalau anak-anakmu kau khawatir nanti rezekinya, Allah akan beri. Wa amanahum min khawf. Kalau dalam hatimu ada takut, kalau dalam hatimu ada cemas, kalau dalam hatimu ada susah, maka Allah akan menghilangkan ketakutan itu. Kita tak boleh menghilangkan ketakutan dengan cara-cara yang dibuat manusia. Sekarang banyak manusia takut miskin, takut susah, takut melarat, takut sakit, takut mati. Karena takut itu datanglah penyakit-penyakit disebabkan oleh rasa takut. Orang yang beribadah dijanjikan Allah, la khaufun alaihim, tak ada rasa takutnya, walahum yahzanun, tak ada rasa sedihnya. Sebab apa? Ketakutan dan kesedihan datang dari pikiran kita. Semua ketakutan itu datang dari pikiran. Suatu ketika saya pergi ke hospital. Sampai di hospital, saya berjumpa dengan seorang dokter pensyarah, sahabat saya di university. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Siapa sakit? Mertua saya sakit. Apa sakit dia? Dia awalnya sakit kaki, luka sikit Ustaz. Terus dia pergi, dia jumpa orang, kata orang, kaki awak yang luka ini nanti lama-lama akan sakit, ada gula, nanti akan dipotong, nanti akan lama-lama dia takut, sekarang pingsan, tak jaga. Dari ketakutan. Setan membisikkan ketakutan. Alladzi yuwaswisu, berbisik-bisik, takut fi sudurin nas. Yang berbisik ini dua. Yang pertama minal jinnati, dari kalangan jin. Yang kedua wan nas, manusia. Kalau yang dari kalangan jin itu insya Allah kita halau dengan ayat kursi, selesai. Tapi kalau yang dari kalangan nas ini, dia tak lalu dengan ayat kursi, dengan kursinya sekali baru dia pergi.
Kita bacakan ayat kursi, dia hafal Yasin. Lebih banyak hafazan dia daripada kita. Maka kita kuatkan hati kita dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang susah lalu kita mengadu kepada Facebook, bertambah susah hati. Sebab apa? Sebab orang komen, beri komen macam-macam. Ustaz Abdul Somad ini kata-kata Facebook, dia olok-olok Instagram, tapi dia punya ada juga. Ada, tapi saya tak tahu passwordnya apa. Sebab apa? Itu hanya untuk syiar dakwah saja. Apapun yang ditulis orang, apapun yang dia kirim message DM, maka saya tak ada baca, saya tak tahu sama sekali. Ada beberapa komen yang saya baca, yang saya ingatlah. Di antaranya, Ustaz, jadikan aku yang kedua, kata dia pula. Itu agak ingatlah gitu sikit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalaulah diperturutkan rasa takut, rasa cemas ke dalam hati, tak ada yang boleh menghilangkan itu semua kecuali kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi kuat. Suami yang berada di tengah lautan, dikuatkan Allah hatinya dengan zikir. Istri yang berada di tengah bandaraya, hidup seorang di tengah malam menjaga anak, pun dikuatkan Allah juga hatinya dengan zikir. Hati yang ada di tengah laut dengan hati yang ada di tengah bandar, didekatkan Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, karena hati orang beriman berada di antara kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dua hati itu bersama dalam munajat kepada Allah di tengah malam yang sunyi, di tengah gelapnya malam, di tengah gelapnya laut, di tengah gelapnya perut ikan, apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka itulah penyerahan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mengurus hidup dia. Hidup ini yang susah sebenarnya bukan hidup. Yang susah itu adalah memikirkan cakap orang tentang hidup kita. Kalau saya pikirkan semua komen cakap orang, dah lama saya sakit. Maka kita tak perlu banyak berfikir, tapi fikir juga perlu. Pikir itu pelita hati. Lama-lama berfikir orang sakit hati. Maka kita perlu berfikir sejenak. Yang kita pikirkan adalah, bila aku mati nanti apa yang akan aku bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mati membawa solat sunatnya, solat sunat qabliyah, ba'diyah, duha, isyraq, awabin, solat sunat wudu, solat sunat tahajud, solat sunat witir. Ada orang yang membawa membina masjid, surau, musalla. Ada orang yang membawa tanah wakafnya. Tapi tentara laut di Raja Malaysia, dia akan membawa kerinduannya yang bernilai ibadah. Dia akan membawa keikhlasannya membela tanah air bangsa. Dia akan membawa amal jihadnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hidup, maka hidupnya bermakna. Kalau dia mati, maka matinya sebagai mati syahid. Syahid maknanya dipersaksikan malaikat. Syahid maknanya menyaksikan malaikat. Syahid itu maknanya dua. Yang pertama disaksikan, yang kedua menyaksikan. Apa bezanya? Disaksikan sebab manakala dia mati, maka semua malaikat turun menyaksikan kemuliaan dia. Kenapa dia disebut menyaksikan? Karena sebelum dia mati, dia menyaksikan ada malaikat yang turun berbisik ke telinganya. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Orang yang akan mati itu mengalami dua rasa. Yang pertama rasa takut, takut sakratul maut, takut azab kubur, takut mungkar nakir, takut hisab, takut mizan, takut timbangan amal, takut nanti titian siratal mustaqim, takut masuk neraka. Yang kedua sedih, sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan istri, buah hati, belayan jiwa, sedih meninggalkan kereta, sedih meninggalkan rumah, sedih meninggalkan kawan, jiran, sahabat, kawan, tetangga. Tapi kemudian apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'idun. Ketika takutnya hilang, ketika sedihnya hilang, hatinya kosong, saat itulah malaikat berbisik dengan bisikan yang ketiga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'idun. Berbahagialah, engkau mendapatkan yang
dipersiapkan Allah bagi orang yang bertakwa. Maka orang yang mati syahid itu sakratul mautnya kal qarsi, seperti cubitan di kulit yang lembut. Kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan waktu sakratul maut. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj berjumpa dengan orang yang sudah mati ribuan tahun, Nabi bertanya, apa yang kau rasakan masa sakratul maut? Yang satu mengatakan, aku masa sakratul maut itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Yang satu mengatakan, aku seperti duri yang ditarik dari kulit yang basah. Yang satu mengatakan, aku seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Tapi orang yang mati syahid, dia seperti cubitan lembut di atas kulit yang baik. Begitulah mereka mati syahid. Yang kedua, ketika mereka dikubur, maka dia tidak ada lagi azab kubur, dia terus saja masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka dijanjikan Allah, mereka tidak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati, sebab manakala mereka meninggal, keluarganya, kawannya kata dia mati, dia mati. Turun ayat membantah, dia tak mati. Dua ayat dalam Quran. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati, bal ahya. Mereka hidup, walakin la tash'urun. Kamu yang tak mampu merasakan kehidupan mereka. Ayat yang kedua, bal ahya. Mereka hidup, inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup bersama Allah dan mereka diberikan Allah rezeki, tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Orang yang mati syahid, dia boleh memberikan syafaat. Jadi kalau ada syafaat Nabi, betul. Ada syafaat Quran, betul. Ada syafaat malaikat, betul. Ada syafaat orang yang mati syahid. Tentara yang mati syahid membela agamanya, membela negerinya, membela tanah airnya. Maka manakala dia nanti menghadap Allah, Allah berikan syafaat kepada dia untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Kamu kerana mati syahid, berikanlah siapa saja yang engkau ingin berikan syafaat. Dia berikan syafaat kepada istrinya, dia berikan syafaat kepada anaknya, dia berikan syafaat kepada saudara maranya, dia berikan syafaat kepada keluarganya. Tentu kita juga berharap mendapatkan syafaat orang-orang baik ini, dan mereka yang sudah mendahului kita menengok, memandang apa yang kita lakukan malam ini. Mana dalilnya? Jelas dalam Al-Quran. Wa qul i'malu, beramal baiklah kamu, fasayarallahu amalakum. Yang melihat amal kita malam ini ada tiga. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga wal mu'minun, orang-orang beriman yang sudah mendahului kita, terutamanya orang yang mati syahid. Mereka memandang kita dari alam barzakh seperti mereka menyaksikan live, tidak ada kurang apapun. Mereka menyaksikan ketika malaikat esok subuh datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu bergantian, penjaga malam dengan penjaga siang pada waktu subuh. Mereka sama dengan orang yang sholat subuh. Itulah mengapa keutamaan sholat subuh luar biasa, sebab malaikat yang menjaga malam ini dengan malaikat yang menjaga esok hari bersama dalam sholat subuh. Manakala malaikat malam ini datang menghadap Allah, Allah bertanya, bukan karena Allah tak tahu, Allah mau bagi tahu pada siapa yang tak tahu. Hai malaikat, ya, apa yang mereka lakukan malam tadi? Mereka berkumpul ramai, ya Allah. Di mana mereka berkumpul? Mereka berkumpul di stadium. Apa yang mereka tengok? Manchester United Liverpool. Mereka tidak menyaksikan bola, mereka tidak menyaksikan konser, mereka tak menyaksikan band music. Mereka hanya sedang mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, penjelasan tentang jihad. Ada mujahid yang berjihad dengan nyawanya, tapi ada mujahid yang berjihad dengan hartanya. Ada mujahid yang berjihad dengan hati dan perasaannya. Siapa yang paling mulia di hadapan Allah? Apakah yang mati berdarah? Apakah yang mati kerana membina masjid? Apakah yang mati kerana menyampaikan tausiah? Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah atqakum. Jadi malam ini ma'al hijrah, kalau selama ini kita belum lagi paham tentang jihad, kita menganggap ini hanya setakat tugas sebagai tentara, kita hanya menganggap ini sebagai tugas dari atasan, maka sesungguhnya ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita tidak setakat hijrah tahun dari 1444 kepada tahun 1445, tapi hijrah pemahaman, hijrah pikiran, hijrah keilmuan. Yang sebelumnya yang memotivasi, memberikan semangat hanyalah benda, hanyalah harta. Selepas ini bertambah satu lagi, ada pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak boleh ditengok dengan mata, dia hanya boleh dirasakan dengan iman. Orang-orang yang beriman merasakan itu dalam hatinya, ada ketenangan, ada kebaikan, ada sakinah, ada mutmainnah. Mereka inilah yang dijanjikan Allah, diundang Allah, dijemput oleh Allah, dipanggil Allah Ta'ala dengan seruan yang lembut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang jiwanya tenang karena dia berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi saya mulakan pukul 8.30, sekarang sudah pukul 10.30. Walaupun di atas saya tengok sudah sampai pukul 12. Malam ini kita berjumpa, pertemuan kita ini pertemuan yang diridhai Allah insyaallah. Tadi dijanjikan Ustaz Abdul Somad bagi tazkirah 60 menit. Selebihnya Ustaz akan jawab beberapa soalan-soalan. Soalan yang boleh saya jawab, saya jawab. Yang tak boleh saya jawab, nanti saya bawa balik ke Riau, saya jawab di rumah, nanti diupload di YouTube, diupload di Instagram, diupload di TikTok. Kenapa Ustaz Somad boleh jawab semua soalan-soalan? Sebab yang diupload yang boleh saya jawab saja, yang tak saya jawab tak diupload. Jadi orang sangka saya boleh jawab semua, padahal banyak yang tak terjawab dan tidak diupload. Nah, begitu juga dengan malam ini, bila saya tak sanggup jawab, tolong jangan diupload. Soalan yang pertama, apa keistimewaan ibadah lain yang perlu kita lakukan sempena menyambut tahun baharu hijrah ini? Wa minal hurumi fasum, bulan-bulan haram maka berpuasalah engkau. Jadi bagi sesiapa yang nak berpuasa, ini amat sangat baik sekali. Bulan haram, thalathun mutawaliyatun, 3 bulan yang bersanding, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi bulan Zulqa'dah puasa, bulan Zulhijjah puasa, bulan Muharram puasa, bulan Rajab puasa. 4 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Jadi amat sangat baik sekali berpuasa. Banyak sekarang orang berpuasa dengan niat macam-macam. Kita tetap lillahi ta'ala. Adapun diet itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berpuasa nawaitu shauma ghadin, tapi sebaiknya bagi puan-puan yang ada hutang, dulu masa anak pertama 90 hari tak berpuasa. Tahun pertama mengandungkan anak 30 hari. Tahun kedua menyusukan anak 30 hari. Tahun ketiga menyusukan anak 2 tahun 30 hari, 90 hari. Tahun keempat nak mengqadha, adik dia pula datang. Jadi maka dia ganti dengan qadha ini. Sesiapa yang berpuasa di bulan haram, niatnya niat qadha, qadhanya dapat dan sunnahnya dapat. Jadi sesiapa yang berpuasa hari Isnin di bulan Muharram, selepas itu dia niat qadha, dia dapat 3. Qadhanya dapat, puasa Isninnya dapat, puasa Muharramnya pun dapat. Tapi Ustaz Abdul Somad, kadang bila kita puasa ni ada pula jemputan makan. Ya memang begitu, saya selalu begitu. Bila sedang puasa banyak jemputan, kita tak puasa tak ada jemputan. Itu memang sudah ujian dari Allah SWT. Jadi bagaimana bila kita dijemput orang kita sedang puasa? Faman syaa falyasum, siapa yang sedang puasa dia dijemput, bila dia nak batalkan, dia nak buka puasa, sila makan. Faman syaa falyuftir, siapa yang nak teruskan puasa, teruskan puasa. Siapa nak batalkan puasa, silakan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, maka tak ada halangan. Kalau Ustaz Somad macam mana? Saya tengok dulu ikannya apa. Kalau ayam goreng saya terus puasa, tapi kalau asam pedas saya batalkan puasa. Jadi tentang ini jangan kita sakit hati, tersinggung. Oh, awak ni memang betul lah taat ibadah, tapi jaga juga hati orang lain.
Kita sudah paham, sama-sama paham. Yang berpuasa pun sebenarnya dia menghormati kita, yang tak puasa pun sama menghormati, sebab sama-sama perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak boleh puasa Ustaz sebab saya dah tua, sebab saya ada sakit. Maka bila tak sanggup puasa, kita perbanyak sembahyang sunat. Sembahyang sunat duha, sembahyang sunat isyraq, solat sunat awabin, solat sunat wudu. Jaga malam yang pertama kali sembahyang sunat wudu. Selepas itu solat sunat taubat. Selepas itu solat sunat tahajud. Selepas itu sembahyang sunat hajat. Selepas itu solat sunat witir. Selepas itu kita tunggu azan subuh. Bagi yang sanggup puasa, puasa. Tak sanggup puasa, sembahyang sunat. Saya sembahyang sunat pun tak kuat juga, Ustaz, kaki dah sakit, baca Quran. Baca Quran pun tak sanggup juga, baca Yasin. Yasin pun tak kuat juga, baca Qul Huwallahu 3 kali. Qul Huwallahu pun tak juga, Fatihah. Fatihah pun tak sanggup juga. Last sekali zikir, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Duduk, pejam mata, sembahyang tegak tak kuat, baca Quran mata tak sihat, maka duduk berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah. Selawat juga zikir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Istighfar juga zikir, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Juga semuanya zikir baik. Jadi udkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuk surga dari banyak pintu. Ibadah tiga-tiga kita buat. Yang sanggup bersedekah, berinfak bagi anak yatim, fakir miskin, bina masjid, surau, maka ini semuanya baik. Di bulan-bulan haram maka kita lebih baik lagi, kerana ada kelipatan, ada amal-amal yang digandakan Allah Ta'ala yang dilakukan pada bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab ini, insyaallah. 2. Bagaimana cara sepatutnya umat Islam menyambut kedatangan bulan hijrah Islam? Kalau di bulan Masihi kita menyambutnya secara besar-besaran sekali, semua meletup. Macam mana di bulan hijrah? Maka kita buat menyambut bulan hijrah, ramaikan masjid surau, ramaikan padang semua, buat acara zikir, salawat, hadrah. Kenapa? Karena kita senang hati menyambut tahun hijrah, pindah kepada yang tidak baik menjadi lebih baik. Man kana yaumu khairun min amsihi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada semalam, tahun 1445 lebih baik dari 1444, fa huwa rabih, dia orang yang beruntung. Siapa yang tahun ini sama macam tahun semalam, fa huwa khasir, dia adalah orang yang merugi. Man kana yaumuhu syarrun min amsi, hari ini 1445 lebih buruk pula dari tahun 1444, fahuwa mal'un, dia adalah orang yang terlaknat. Jadi kita buat itu supaya orang tahu. Sebab kita tak guna Muharram, Safar, Rabiul Awal, maka kita gunakan 1 Muharram ma'al hijrah, di mana-mana kita buatkan, maka insyaallah itu membangkitkan semangat umat menjadi lebih baik. Yang selama ini dia berfikir, bila saya nak taubat, bila nak sembahyang tahajud, bila nak guna hijab, bila nak banyak sembahyang sunat, inilah masanya. Saya selama ini dah lama nak buat baik Ustaz Somad, tapi belum nampak tarikhnya lagi. Inilah tarikh, siapkan dari sejak mula hari ini, 26, 27, 28, 29 atau sampai 30, maka 1 Muharram menjadi titik awal kita berbuat baik. Kita tak tahu apakah bila kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalan ketiga, jika dikira orang awam bekerja mencari rezeki menyara keluarga dipanggil mujahid jugakah Ustaz? Orang yang mencari makan, pergi pagi pulang petang, lepas itu dia dapat untuk nafkah, apakah itu disebut juga dengan jihad? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang paling baik adalah as-sadaqatu liman ta'ul, sedekah untuk orang yang engkau bagi nafkah. Yang kita bagi nafkah itu 3. Yang pertama isteri, yang kedua anak, yang ketiga orang tua. Maka manakala kita bagi mereka, itu bernilai
nafkah dan sedekah. Maka kita niatkan itu sebagai nafkah, dia juga sekali sebagai nafkah, sekali juga sebagai sedekah. Maka ketika kita membagikan itu, mencarinya dengan cara yang halal, maka dia menjadi nilai jihad di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi pergi untuk mencari nafkah yang halal, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Lau tawakkaltum 'ala Allah, kalau kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkuli, sebenar tawakal, la razaqakum kama ruziqat tayr, kamu akan diberi rezeki seperti seekor burung. Bagaimana seekor burung? Taghdu khimasan, terbang pagi perutnya kosong, wa taruhu bitanan, pulang petang dalam keadaan perutnya berisi makanan. Dia tak pernah berpikir aku akan dapat ikan atau tidak. Dia hidup di udara, tapi ikan makanan dia di laut. Ikan yang ada dalam laut ditakdirkan Allah untuk mengisi perut dia, maka dia berjalan saja atas nama Allah. Allah yang membagi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi ini, maka Allah lah yang membagi rezekinya. Yang di atas tanah melata, yang di dalam tanah lebih lagi. Tiada berkaki, tiada bertangan, tiada bermata, tiada bertelinga. Imam Jahis mengatakan inilah binatang yang paling malang. Kaki tak ada, tangan tak ada, kulit tak ada. Dia tak boleh di atas tanah sebab tak ada kulit, kena cahaya matahari panas. Mata tak ada, telinga tak ada, tapi hidung dia paling tajam. Dia boleh mencium dari 1 kilometer. Itulah dia cacing. Orang yang suka memancing menangkap cacing, maka kalau dia mati, kata cucu-cucu cacing, inilah yang menangkap aku dulu. Tapi jangan sebab ini takut pula memancing, sebab ini memang sudah makanan yang dibagi Allah. Ikan memakan cacing, lalu kemudian ikan memakan cacing, ikan dimakan manusia. Ini memang semua ada proses yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan ini untuk mencari rezeki Allah. Allah menyuruh kita mengambil buluh, memasang mata kail pancing. Ikan apa yang datang itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya ambil buluh, pasang mata kail pancing. Ikan yang datang itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita disuruh siru fil ard, berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua suami, semua bapa, semua ayah yang mencari rezeki yang halal untuk anak istrinya, maka dia juga mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Kalau berlebih, maka dia pakaikan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Jika dikira 4, saya pernah bercita-cita memasuki askar atau tentera. Askar bahasa Arab, askar, sedangkan tentera bahasa gitu. Malangnya saya tak berpeluang dan terpilih. Adakah saya seorang penjawat awam tidak boleh dikategorikan sebagai mujahid? Mujahid maknanya badlul juhdi, memberikan semua yang ada pada diri dia untuk menghasilkan suatu kebaikan. Maka kalau dia gunakan tenaganya, matanya, telinganya, membuat sesuatu yang baik untuk umat, untuk bangsa, untuk keluarganya, untuk orang tuanya, maka itu dikira sebagai jihad menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatih Al-Ghaib, subulullahi kathiratun, sabilillah itu banyak. Dulu imam 4 mazhab. Mazhab yang paling tua mazhab Hanafi, mazhab yang kedua mazhab Maliki, mazhab yang ketiga mazhab Syafi'i, mazhab yang keempat mazhab Hambali. Kata imam 4 mazhab, fisabilillah itu cuma hanya jihad fisabilillah, berperang, membeli kuda, membeli baju besi, membeli tombak, membeli pedang, itulah jihad fisabilillah. Tapi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, mazhabnya mazhab Syafi'i yang diambil oleh Fatwa Al-Azhar, Mufti Al-Azhar Syekh Atiq Saqar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, Fatwa Al-Azhar, bahwa semua jalan kebaikan masuk dalam fisabilillah. Andai ada masjid, ini kampung, dari kampung ke masjid ini ada sungai, orang kampung tak boleh datang sembahyang sebab tak ada titi, tak ada jembatan yang boleh menghubungkan mereka datang sampai ke masjid. Maka datang orang memberikan hartanya, maka
Orang kampung boleh datang ke masjid, itu pun dikira juga sebagai jihad fisabilillah. Jadi jihad fisabilillah ini banyak macamnya. Semua yang diberikan Allah Ta'ala, telinga, mata, pikiran, hati, tenaga, dia pakai untuk menolong agama Allah, maka itu dianggap sebagai jihad. Hanya saja jihad ini ada level-level. Yang paling tinggi tentulah yang memberikan nyawanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia kembali masih hidup lagi, maka dia tidak mati syahid, dia dapat pahala jihad. Tapi manakala dia mati syahid, maka sesungguhnya dia dapat dua pahala, pahala jihad dan pahala mati syahid. Jihad dengan harta. Bila kita baca dalam Quran, hal adullukum ala tijaratin, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan, tunjikum min adzabin alim, menyelamatkan kamu dari azab Allah. Yang pertama, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad menolong agama Allah. Dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta kamu, wa anfusikum, dengan nyawa kamu. Kata ulama, makna anfusikum bukan hanya nyawa, tenaga, mata, telinga, kudrat, iradat. Nanti akan ditanya Allah di akhirat. Inna sam'a, telinga, wal basar, mata, wal fuad, hati dan pikiran. Akan ditanya, adakah engkau pakai untuk jihad menolong agama Allah? Maka kalau kita pakai, kita sudah mendapatkan pahala jihad, walaupun dia bukan tentera, walaupun dia bukan ulama, tapi dia mendapatkan pahala jihad dari bab-bab yang lain, insya-Allah. Last sekali, kami sebagai istri kepada para mujahid Samudra Raya, adakah pahala menguruskan rumah tangga semasa ketiadaan suami pergi bekerja? Boleh juga dikira beroleh pahala yang sama seperti suami. Maka datanglah perempuan-perempuan mengadu kepada Rasulullah. Lelaki boleh puasa terus, lelaki boleh tahajud, lelaki boleh berperang, lelaki boleh mati syahid, lelaki boleh banyak amal, sementara kami di rumah. Maka kata Nabi, husnu taba'uli kunna li azwaji kunna, kamu berbuat baik kepada rumah tangga kamu, suami kamu, anak kamu, menjaga harkat martabat marwah keluarga kamu, ta'dilu dzalika kullahu, maka itu sama dengan pahala yang didapat oleh suami-suami kamu. Riwayat Imam Al-Baihaqi. Begitulah kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah untuk kita semua. Mudah-mudahan semua kebaikan ini boleh diteruskan oleh anak cucu kita hingga hari kiamat. Malaysia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dijaga oleh tentera-tentera yang kuat, yang gagah, yang perkasa, tentera laut Diraja Malaysia. Kita iringkan menyambut ma'al hijrah dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Di akhir majlis saya ucapkan tahniah, selamat menyambut ma'al hijrah, tahun baru hijrah 1445 hijrah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan dunia akhirat, istiqamah dalam iman dan Islam. Allah jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dijadikan Allah pemimpin-pemimpin kita adil dan amanah, istri-istri dan suami soleh dan solehah, anak-anak diberikan Allah subhanahu wa ta'ala anak-anak yang patuh berbakti pada orang tua dengan kemuliaan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim,
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana fi maqamina hadza, jangan biarkan kami di tempat yang baik ini, wa fi sa'atina hadhihi, pada malam yang baik, dengan waktu yang baik, di bulan yang baik. Antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Umur dunia wal akhirah, urusan dunia dan urusan akhirat. La tada' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit berikan kesehatan kesembuhan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Wala mumtahinan illa najjahtah, yang sedang diuji berikan kelulusan yang terbaik ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunia, segala hajat dunia hajat akhirat, laka ridha wa lana fiha salah, baik bagi kami dan engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha, mudahkanlah ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana, terimalah segala amal kebaikan kami ya Allah. Jadikanlah mujahid samudra raya, mujahid yang ikhlas karena Allah, istri yang ridha, istri yang solihah, anak-anak keturunan yang baik. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, selamatkan negeri kami, selamatkan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, musibah, dari semua yang tak baik ya Allah. Allahumma arzuqna al-istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda, berikanlah kami istiqamah dalam iman, dalam Islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Di bumi Melayu saya tutup dengan sebaik pantun, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.